type of the microscope called as a binocular light microscope, where we have two ocular lens in this unit. Okay, so mainly we use this kind of microscope. We don't have the old version. We don't have this one. We don't have anymore. All of the microscope, all of microscope in our laboratory, it will be like this. Okay, so we're gonna focus in this type of the microscope. As you know, here is a ocular lens where our eyes directly contact with this part. Okay, and another one, we have like the objective lens where the group of this lens located nearby the object. So that's why they call as the objective lens. And we have a stage here, and we have the buckle, the uh, the buckle, and we have the micrometer and also the micrometer. This is the on off button, and this one the light intensity adjustment. Okay, so untuk yang berbahasa Indonesia saya rasa sudah tahu kan, bisa bahasa Inggris semua toh, mahasiswa UNER kan harusnya TOEFL-nya bagus-bagus. Oke, tadi saya sudah menjelaskan sekilas ya terkait dengan mikroskop yang kita punya, tipenya seperti ini. Ada disebut sebagai mikroskop binokuler, di mana Anda bisa melihat ada dua lensa okuler di sini. Nah, lensa okuler ini lensa yang selalu kontak atau hampir setiap saat kontak dengan kita, dengan pengamat ya. Itu adalah lensa okuler. Ada di sisi lain ada juga lensa, ada beberapa jenis lensanya. Ini adalah lensa objektif, letaknya ada di dekat dengan objek atau objek glass atau sediaan histologis nanti kalau Anda menggunakan sediaan histologis. Nah, objek glass ini letaknya ada di stage atau di meja objek ini. Nah, meja objek ini bisa digeser dengan buckle ini, dengan pengaturnya ini, stage adjustment-nya. Jadi bisa digeser ke depan, ke belakang, ke kanan, dan juga ke kirinya. Bisa digeser melalui panel ini. Kemudian ini ada kayak tombol on off cetrekan gitu ya. Kemudian di sini ada putaran, bisa diputar, fungsinya untuk mengatur banyaknya atau terang atau redupnya cahaya. Jadi untuk mengatur intensitas dari cahaya. Kemudian di sini ada dua tonjolan. Tonjolan yang besar dan tonjolan yang kecil. Tonjolan yang besar fungsinya untuk menaik turunkan meja ini. Penggeser kasar, fungsinya untuk apa? Untuk memfokuskan, membantu memfokuskan objek yang akan Anda amati. Kemudian di sini ada penggeser halusnya. Biasanya kita menggeser yang kasar dulu sampai Anda melihat kayak bayangan. Kalau sudah Anda lihat kayak bayangan meskipun agak blur, baru Anda geser ke menggunakan penggeser yang menonjol kecil ini, pelan-pelan sampai Anda mendapatkan citra atau mendapatkan gambar yang paling jelas. Gitu ya. Tuh, ini untuk kita sebut sebagai makrometer atau mikrometer, atau kita bisa sebut sebagai penggeser kasar atau penggeser halus. Itu bagaimana cara Anda menggunakan mikroskop. Jadi pertama-tama misalkan Anda memegang objek gelas. Objek gelas itu Anda letakkan di mejanya. Jangan lupa dikunci karena ini ada penguncinya. Ya, dikunci supaya dia tidak geser-geser. Kemudian arahkan menggunakan penggerak meja ini sampai ke objek yang ingin Anda amati. Setelah Anda yakin, Anda lihat objek itu ada persis di bawah lensa objektif, Anda lakukan Anda geser naik turunnya, Anda geser dengan penggerak kasarnya dulu. Penggerak kasarnya Anda turunkan atau Anda naikkan sampai Anda melihat citra atau gambar meskipun masih tidak jelas. Setelah Anda melihat gambar yang blurry tadi, Anda gerakkan mikrometernya atau penggerak halusnya sampai Anda mendapatkan gambar yang
jelas. Oke, itu cara menggunakan mikroskop. Tentunya sebelumnya mikroskopnya harus dinyalakan dulu, di-setting intensitas cahayanya ya. Terus untuk lensa objektif ini untuk lensa okuler ini kan ada 2. Kalau ada 2 lensa, tolong biasakan gunakan dua-duanya. Harganya mahal. Kenapa kok yang satu yang jadul tadi cuma satu, yang ini kok ada 2? Ada 2 itu artinya kan harganya jauh lebih mahal. Harganya jauh lebih mahal tentunya Anda bayar misalkan Anda beli mikroskop lebih mahal, pastinya ada kenyamanan yang Anda peroleh dengan fitur ini. Jadi biasakan gunakan dua-duanya, oke? Jangan Anda nginceng, jangan Anda melihat hanya dengan satu lensa saja. Itu namanya katrok, wong deso. Ya meskipun Anda dari desa tapi nggak apa-apa, jangan katrok-katrok nemen, gitu ya. Nanti kalau Anda benar-benar menggunakan mikroskop, tolong biasakan gunakan dua mata Anda ke dua lensa okuler ini. Memang agak sulit kalau belum terbiasa. Itu kan ada dua kayak teropongan gitu ya. Jadi caranya Anda dekatkan mata Anda ke binokuler itu, kemudian pasti ketika Anda mendekatkan mata Anda, pasti gambarnya nggak jelas, kayak ada dua gitu ya. Coba geser, itu tuh bisa digerakkan, apa, renggang menutup gitu ya. Jadi kayak ada angle-nya gitu. Anda gerakkan, kemudian terus diamati sampai Anda mendapatkan citra gambar yang satu lapangan pandang penuh. Jadi tidak tumpuk lagi. Jadi nanti Anda akan bisa melihat satu gambar yang jelas. Jadi satu lapangan pandang. Itu cara menggunakan lensa uh, okuler ya, yang binokuler. Nanti Anda bisa berlatih sendiri kalau Anda ada kesempatan untuk praktikum yang offline. Okay, I try to translate in brief about how to use this kind of the microscope. I believe that you all already know about that, so I just want to review a bit about how to use this kind of the microscope. Firstly, if you have like a microscopical slide, please put in the stage, and please don't forget to lock to make the position of your microscopical slide uh, in fix. Okay, and then uh, try to move the object through this kind of platform. This is uh, uh, stage stage. Sorry, I lost my idea. Stage adjuster. State adjuster. Okay, you can adjust the stage, and please make sure that your observed objects uh, are beneath or are underneath the objective lens. Okay, after you are pretty sure that your objects under the objective lens, then move the course uh, adjuster to make the stage up and down until you see the image even though still blurry. Then stop it and then move to the fine course. The fine course, move it slowly until you can see the clear image under the microscope. Then in this microscope, they have two binocular lens. Please use both of them. Don't use one of binocular, one of ocular only. Please use both of them. You can set it by by uh, by trying observe the object by using binocular lens, and then adjust the binocular lens uh, as your convert until you see one large field, observation field. So it's finished. Okay. Mungkin ini yang terkait dengan penggunaan mikroskop ya, bagaimana cara menggunakan mikroskopnya. Kemudian ketika selesai menggunakan mikroskop, biasakan meja ini Anda turunkan pada posisi yang paling bawah. Diputar penggerak kasarnya
pada posisi yang paling bawah, kemudian redupkan lampunya, baru dimatikan. Oke, baru dicabut, eee kabelnya, ya, baru di-cover dengan penutup plastiknya untuk menghindari debu. Oke, jadi itu saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Anda menggunakan mikroskop. So for the international student, if you are finished using the microscope, we are suggest you to 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 make the stage in the lowest positions by using the coarse adjuster here. Make the lowest position one, and then uh, don't forget to dim out the light, and then turn off the button and unplug the cable, and then cover the microscope with the plastic sheet that we provide. Okay, I think that's all. The explanation about how to use the microscope, and then uh, how to make the microscope lifelong. Oke, ini adalah gambaran contoh slide histologi yang mungkin nanti akan Anda lihat ketika Anda melakukan praktikum offline ya. Bentuknya seperti ini adalah slide histologi. Jadi ini objeknya, jadi objeknya pastikan berada di bawah lensa objektifnya tadi ya, yang ini diletakkan di atas meja objeknya. Jadi letaknya ada di sini. Oke. So for the international student, this one is the sample of the microscopical slide that you might already know before when you learn in the college or on the senior high school. I think that's all for today's sessions. Maybe Dr. Eka have any information? Mungkin Bu Eka, Dr. Eka ada. No. I don't think so. It's enough. Oke. Udah, it's clear. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kemudian ini ada informasi lagi. Sebentar, saya coba stop share. Saya coba share screen lagi. Nah, Anda bisa lihat ya.